Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bin ni'matil iman wal islam wassihhati fil batini wal badan hatta nastati'a an naf'ala siyam wa nastati'a an najtama'a fi hadzal makan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Banyumas dan segenap pengurus, yang kami hormati Ketua PGRI Cabang Tambak dan segenap pengurus, dan seluruh pemirsa ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas secara virtual, yang semoga selalu mendapatkan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini di tanggal 27 Ramadan ini kita masih diberi kenikmatan, kesehatan, kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat, keluarga, dan para pengikut yang setia sampai akhir zaman. Pemirsa ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas, pada sore hari ini kita akan bersama ngaji dengan narasumber yang luar biasa, yakni beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Muhsin SPDI dari SD Negeri Perembun, Kecamatan Tambak. Pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama mengulas tentang makna puasa dan kesehatan. Seperti apa ulasannya? Marilah kita simak bersama, semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang telah nanti disampaikan oleh narasumber kita. Baik, langsung saja waktu dan kesempatan ini saya persilahkan kepada narasumber, beliau Bapak Muhsin SPDI, untuk menyampaikan secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Banyumas, yang kami hormati pengurus dan anggota PGRI Cabang se-Kabupaten Banyumas, dan yang kami hormati pula kaum muslimin dimanapun berada. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita semuanya, sehingga di sore hari ini kita bisa melaksanakan acara kultum virtual ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah banyak memberikan bimbingan kepada kita untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin
rahimakumullah. Semoga di hari ini kita semua dalam kondisi sehat, baik dari segi jasmani maupun rohani. Dan pergunakanlah nikmat sehat ini untuk memaksimalkan ibadah kita, terutama di bulan suci Ramadan. Dan bagi rekan-rekan yang sedang tidak dalam kondisi sehat, semoga Allah memberikan ampunan dan juga memberikan kesembuhan kepada semuanya. Naluri setiap manusia pasti menginginkan kesehatan, baik dari segi jasmani maupun rohani. Namun ada kalanya kita juga pernah merasakan sakit. Meskipun dalam Islam sakit itu bisa sebagai sebuah bentuk teguran, cobaan, peningkatan derajat, dan pengampunan. Terlepas dari itu semua, mengapa penyakit itu bisa terjadi? Ini banyak sekali sebabnya. Tetapi dari berbagai macam sebab itu, ada beberapa sebab yang terkait dengan tema kultum virtual hari ini, yaitu dengan tema pandangan Islam tentang puasa dan kesehatan. Jadi ada beberapa sebab mengapa penyakit itu bisa terjadi. Yang sebab ini terkait atau nyambung dengan ibadah kita, yaitu ibadah puasa. Sebab penyakit itu bisa terjadi diantaranya yang pertama, makan dan minum yang berlebihan. Jadi apabila kita makan dan minum dengan cara berlebihan, maka cepat atau lambat pasti kita akan mendapatkan dampak atau konsekuensi dari perbuatan makan dan minum kita itu sendiri. Yang kedua, penyakit bisa terjadi karena kecerobohan kita. Kita sebagai manusia yang pada hakikatnya sudah diberi rambu-rambu bagaimana cara kita makan, minum, mana yang boleh kita makan dan mana yang tidak, itu semuanya sudah diinformasikan oleh syariat Islam. Namun kadangkala manusia itu ceroboh. Makanan dan minuman yang sudah terang-terangan diharamkan, tetapi tetap juga dikonsumsi. Misalkan khamar, daging yang sudah diharamkan, dan sebagainya. Nah, makan dan minum yang sudah diharamkan itu pastinya banyak mudaratnya bagi tubuh kita. Dan ketika kita tetap memakan makanan dan minuman itu, maka tubuh kita juga pasti akan sakit. Kemudian yang ketiga, kondisi batin seseorang. Jadi faktor psikis ini juga bisa menjadi pemicu yang menyebabkan suatu penyakit. Misalkan kegelisahan, ketidaktenangan, was-was, rasa tinggi hati, dan sebagainya. Ini semuanya nanti juga berdampak terhadap tubuh kita yang lambat laun akan mengidap
penyakit tertentu. Nah, terlepas dari sebab terjadinya penyakit itu, ternyata dalam Islam itu ada salah satu ibadah di mana ibadah itu salah satu hikmahnya adalah bisa menyebabkan tubuh kita menjadi sehat. Ibadah itu adalah puasa. Sebelum kita masuk ke tema tentang pandangan Islam terhadap puasa dan kesehatan, tentunya kita harus memahami sebenarnya apa sih puasa itu dalam pandangan Islam. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, dengan berpuasa ini maka ada dua aspek yang tidak bisa terlepas dari proses puasa itu sendiri, yaitu aspek jasmani dan aspek rohani. Dari segi jasmani, puasa berarti kita menahan diri dari makan dan minum, sehingga orang yang berpuasa pasti nanti akan merasa lapar dan juga haus. Kemudian dari segi rohani, puasa ini akan terkait dengan kondisi jiwa kita, kontrol diri, agar secara psikis kita juga harus menjauhi sifat-sifat yang tercela. Contohnya sombong, iri hati, dengki, dan sebagainya. Nah, lalu apa sih sebenarnya korelasi antara kontrol diri dengan rasa lapar yang dijalani oleh orang Islam yang sedang berpuasa? Korelasi ini yang pertama, bahwa kontrol diri salah satunya yaitu dengan menahan rasa lapar dan haus. Dengan adanya rasa lapar dan haus ini, maka tubuh kita secara fisik ini akan mengembalikan kesehatan kita untuk lebih optimal. Karena selama ini tubuh kita pasti selalu dibebani dengan metabolisme tubuh yang begitu berat. Kemudian secara rohani, kontrol diri ini adalah sebagai sebuah latihan psikis, latihan rohani kita. Ketika kita sedang lapar, sedang haus, maka kadangkala kontrol diri kita ini menjadi semakin lemah. Ketika kita lapar, tentu kebutuhan utama kita adalah makan. Ketika kita haus, maka kebutuhan tubuh kita adalah minum. Tetapi dalam kondisi berpuasa, maka kita sebagai umat Muslim, sebagai umat Islam, pasti harus mempunyai kontrol diri, yaitu walaupun kita sedang lapar, kita sedang haus, tapi karena kita sedang berpuasa, maka kita harus mengontrol diri kita agar kita bisa menahan kebutuhan dasar tadi, agar kita
mengendalikan diri kita dengan cara sabar, ikhlas, dan menerima apa yang kita rasakan. Nah, ini adalah hubungan antara kontrol diri dengan rasa lapar dan haus. Dari kontrol diri ini ternyata ada korelasi yang positif ya, antara rasa lapar dan haus kita yang kita rasakan selama kita berpuasa. Ini ada hubungan yang positif dengan kesehatan tubuh kita. Dan bukan hanya sekedar kesehatan secara jasmani ya, tetapi bisa juga dari segi kesehatan ruhani. Korelasi itu antara lain, yang pertama dari segi jasmani, bahwa ketika kita berpuasa, maka pertama pencernaan kita akan bisa lebih optimal. Jadi salah satu ciri tubuh yang sehat, ciri orang yang sehat adalah pencernaannya normal. Nah, dalam arti pencernaan kita bekerja dengan baik dan tidak ada gangguan-gangguan. Karena ketika pencernaan kita terganggu, berarti itu adalah salah satu indikasi bahwa tubuh kita sedang tidak sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berpuasa maka ia akan terhindar dari insomnia atau susah tidur. Nah, orang yang terbebas dari insomnia atau susah tidur berarti itu juga menandakan bahwa secara jasmani orang itu dalam kondisi sehat. Kemudian secara ruhani, hubungan antara puasa dengan kesehatan, bahwa orang yang berpuasa ini juga nanti akan memiliki ciri-ciri ruhani yang sehat. Di antaranya yang pertama, hatinya menjadi tenang. Jadi orang yang sehat secara psikis, secara ruhani, maka ia akan mengalami ketenangan batin, ketenangan jiwa. Karena segala apa yang terjadi, segala apa yang menimpa diri kita sudah kita sandarkan kepada Allah dan kita ridho, kita ikhlas dengan takdir itu. Jadi orang yang berpuasa nanti secara rohani juga jiwanya akan menjadi tenang atau tentram. Kemudian yang kedua, penuh rasa syukur. Jadi orang yang berpuasa maka secara rohani ini akan banyak rasa syukurnya. Dan rasa syukur ini juga menjadi indikasi bahwa orang tersebut sehat secara ruhani atau secara psikis. Jadi orang yang bersyukur, orang yang jarang menggerutu ya, ini nanti ruhaninya akan menjadi sehat. Kemudian berikutnya, bahwa orang yang berpuasa secara psikis mereka akan cepat beradaptasi. Jadi orang yang berpuasa ini nanti pandai beradaptasi dengan segala apa yang terjadi. Ini umat Islam yang sedang berpuasa insya Allah akan lebih pandai dalam beradaptasi. Nah, itulah hubungan antara puasa dengan kesehatan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa
puasa ini memang ada korelasi yang positif dengan tubuh kita, dengan kesehatan kita, baik secara jasmani maupun rohani. Sehingga orang-orang yang berpuasa ini nanti akan mendapatkan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Demikian tadi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi para pemirsa ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas tentang pandangan Islam terhadap puasa dan kesehatan, sudah disampaikan sedemikian sistematis dan mudah didengar. Ternyata bahwa puasa ini memiliki manfaat yang luar biasa. Selain manfaat untuk kesehatan rohani, ternyata puasa juga memiliki manfaat untuk kesehatan jasmani. Terima kasih Bapak Muhsin SPDI atas kultum yang sudah disampaikan. Semoga menambah motivasi kita dalam menjalankan puasa ini semakin semangat. Demikian para pemirsa ngaji bareng virtual bersama PGRI Kabupaten Banyumas. Kami dari PGRI Cabang Tambak mengucapkan selamat berbuka puasa. Apabila pada kultum sore hari ini banyak kekurangan dan kekhilafan dari kami, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami akhiri dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.